Bismillahirrahmanirrahim. Jumat sebelumnya, terkhusus ya, di tempat tinggal saya, yaitu Handil ya, yang dimana biasanya hari Jumat masjid-masjid yang ada di kota Handil ya, itu seakan memanggil kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Namun Jumat kemarin tidak kita rasakan, yang dimana hampir seluruh masjid yang ada di kota Handil tidak melangsungkan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, karena himbauan dari pemerintah kita khususnya, yang dimana mereka menghimbau kepada seluruh panitia atau DKI masjid untuk tidak melangsungkan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mereka, pemerintah kita, menghimbau demikian bukan tanpa sebab, karena mereka melihat bahwasanya wabah yang ada sekarang ini seakan berlari mengejar mencari mangsanya, yang dimana semakin hari semakin bertambah orang yang kena terjangkit virus tersebut. Sehingga dengan melihat yang demikian, pemerintah kita menghimbau untuk sementara waktu salat Jumat ditiadakan. Maka jangan sampai keluar daripada lisan kita mengatakan bahwasanya pemerintah sedang mendiskriminasi Islam. Jangan, tidak. Karena pemerintah mengatakan demikian, menghimbau demikian, ada sebabnya. Jangan pula kita berteriak mengatakan bahwasanya pemerintah sedang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak. Jangan ucapkan demikian ya. Karena menjaga diri dari suatu hal yang mudarat juga ibadah kepada Allah, juga merupakan syariat daripada syariat Islam. Bila kita meninjau, melihat apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam sebuah kaidah, bahwasanya di sana disebutkan darul mafasid yuqaddam ala jalbul masalih. Darul mafasid, bahwasanya menghindari mafsadat, meninggalkan keburukan, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ketika ternyata melaksanakan salat Jumat mendatangkan mafsadat, mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka lebih baik menghindari itu lebih utama. Sebagaimana dalam kaidah yang lain juga di sana disebutkan, ad-daruratu tubihul mahdhurat, bahwasanya suatu hal yang darurat itu membolehkan suatu hal yang dilarang. Ketika umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, namun dalam keadaan darurat kaum muslimin tidak dapat melangsungkannya, maka seorang muslim boleh tidak mengerjakannya. Jadi jangan dihukumi mereka yang tidak mengerjakan sebagai orang yang munafik, jangan. Karena sesungguhnya dia juga sedang menahan diri agar tidak terjangkit, menahan diri agar tidak menzalimi diri dia sendiri dan juga orang-orang yang berada di dekat mereka. Saudara-saudaraku sekalian, untuk itu bijaklah dalam menilai suatu perintah atau himbauan yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Bersabarlah, sabar sebentar. Karena tentunya kita menginginkan Ramadan ini bisa menjalankan dengan penuh kekhusyuan, bisa menjalankan bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya, bisa sholat tarawih bersama-sama, bisa sholat subuh bersama-sama,
bisa melangsungkan buka puasa bersama-sama, bisa melangsungkan sholat id bersama-sama, maka bersabarlah. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dari kesusahan itu akan datang kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Saudara-saudaraku sekalian, bila kita berbicara virus ini, ya, seakan tidak ada habisnya, enggak akan ada habisnya, seperti perlombaan maraton, ya, yang tidak sampai finish, ya, terus bersambung, memiliki episode yang tidak putus-putus, ya. Namun pembicaraan ini atau berita-berita yang ada ini, terkhususnya masalah virus ini, jangan sampai melarutkan kita untuk melupakan sesuatu yang akan datang, tamu yang begitu ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Jangan sampai kita teralihkan sehingga kita lupa untuk mempersiapkan datangnya tamu yang sangat istimewa ini, yaitu Ramadan. Namun sebelum kita berbicara tentang Ramadan, ada baiknya kita mengintrospeksi diri kita dulu. Kita melihat apakah Ramadan kita pada tahun lalu diterima Allah Azza wa Jalla atau tidak. Kita introspeksi diri kita dulu, bagaimana Ramadan kita tahun lalu. Apakah Allah Azza wa Jalla telah menerimanya? Yang dimana padahal kita sudah puasa, kita sudah qiyamul lail, salat tarawih, kita sudah rajin bersedekah, senantiasa membaca Al-Quran. Apakah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Azza wa Jalla? Ketahuilah bahwasanya para ulama yang dikatakan mereka adalah pewaris para nabi, mereka tentunya senantiasa menjaga ibadah-ibadah mereka. Mereka masih berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah 6 bulan setelah bulan Ramadan, agar apa yang telah dikerjakannya diterima Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, memohonnya kepada Allah itu 6 bulan lamanya. Memohon kepada Allah agar segala perbuatan dia selama di bulan Ramadan diterima Allah. Sangat jauh sekali dengan kita yang masih suka lalai dari beribadah kepada Allah, namun memintanya kepada Allah juga masih kurang. Mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan juga masih kurang. Mereka ulama-ulama terdahulu meminta kepada Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu juga 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan sudah bersemangat mempersiapkan diri. Lah kita, ya, tunggu ada iklan marjan dulu baru semangat mempersiapkan Ramadan. Bahkan itu pun masih melupakan kita. Kita masih terlupa untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwasanya suatu acara akan berantakan, akan kacau jika persiapannya kurang. Kemudian suatu perlombaan akan gagal seorang mencapai tingkat juara ketika persiapannya kurang. Bagaimana dengan Ramadan? Ketika seorang hamba begitu sangat kurang mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, maka bisa dipastikan dia akan gagal pada bulan Ramadan tersebut. Untuk itu, wahai saudaraku sekalian, janganlah kita sampai lalai untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Nabi yang dimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfar lahu." Celaka seseorang
yang dimana ketika dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu daripadanya, namun juga belum mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, karena di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah. Dalam bulan Ramadan disebutkan bulan yang penuh ampunan karena di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Sebut saja di sana ada puasa Ramadan. Apabila seorang muslim mengerjakan puasa Ramadan, dalam sebuah hadis disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan bulan puasa atau mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Kemudian di sana ada salat tarawih. Itu juga mendatangkan ampunan Allah. Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan salat dengan iman dan penuh pengharapan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada lagi amalan sedekah yang juga mendatangkan ampunan Allah. Nabi bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, bahwasanya sedekah itu menghapuskan kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Banyak sekali amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah di dalamnya, sehingga Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Maka sungguh celaka ketika seorang muslim mendapati bulan Ramadan namun juga belum mendapatkan ampunan Allah. Ketika bulan Ramadan saja yang di dalamnya penuh dengan amalan-amalan yang mengandung ampunan, lalu dengan bulan apa lagi dia bisa mendapatkan ampunan Allah? Maka sungguh sangat pantas ketika ulama mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Man lam yughfar lahu fi Ramadan, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya pada bulan Ramadan, maka dia tidak akan diampuni pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi barang siapa yang tidak diampuni pada bulan Ramadan, maka dia tidak diampuni pada bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana mungkin di bulan Ramadan saja yang penuh dengan ampunan Allah, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Untuk itu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi persiapkanlah diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antara persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang pertama adalah bekalilah diri ini dengan ilmu. Bekalilah diri ini dengan ilmu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwasanya ilmu adalah bawabah. Ilmu itu gerbang. Seseorang ingin beribadah harus dengan ilmu. Ingin puasa harus dengan ilmu. Ingin salat juga harus dengan, bertauhid kepada Allah juga harus dengan ilmu. Salah-salah ketika seorang ingin bertauhid kepada Allah bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jangankan perkara agama, perkara dunia saja perlu dengan ilmu. Seseorang yang ingin bikin nasi goreng saja, ini perkara dunia, ketika tidak didasari dengan ilmu, maka akan berantakan rasanya, tidak akan jelas rasanya. Maka perlu dengan ilmu, karena ilmu akan membedakan, ilmu akan membedakan hasil akhirnya. Ilmu membedakan antara seseorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena dengan ilmu, ketika seorang membekali dirinya dengan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan,
dia akan mengetahui sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Maka carilah, ilmuilah. Ya. Dengan ilmu tadi seseorang bisa mengetahui sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan, yang dengannya akan menambah kualitas dalam ibadahnya di bulan Ramadan. Dengan ilmu juga seorang mengetahui apa-apa yang dilarang, yang dilakukan oleh seseorang ketika di bulan Ramadan, khususnya ketika berpuasa. Ya. Karena di bulan Ramadan juga dikenal juga Syahrul Syam, bulan puasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa yang dimana dia tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena tidak dibekali dengan ilmu. Orang yang berilmu akan mengetahui mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu siangnya dan malamnya sama. Apa yang diperintahkan di siang hari juga diperintahkan di malam hari, kecuali puasa. Kecuali puasa, di malam harinya ada qiyamul lail. Dan begitu pula sebaliknya, apa yang dilarang di siang hari juga diharamkan di malam hari. Ini yang suka salah. Orang yang puasa siang hari, ketika dia mau berbuat dosa, dia mau berkata bohong, oh jangan, saya lagi puasa, nanti tunggu buka. Ini salah. Ketika ingin melakukan suatu hal-hal yang diharamkan, suatu hal-hal yang dilarang di dalam agama di siang hari, karena dia merasa diri dia berpuasa, dia merasa bahwasanya diri dia berpuasa, sehingga dia terhalangi untuk berbuat dosa. Oh jangan, saya sedang puasa. Memang benar, as-siyamu junnah, siam itu benteng seseorang untuk tidak melakukan suatu hal-hal yang dilarang Allah. Namun ketahuilah bahwasanya apa yang dilarang di siang hari juga dilarang di malam hari. Jangan sampai apa yang sudah kita upayakan di siang hari kita hancurkan di malam hari. Bulan Ramadan godaannya sangat besar. Godaannya sangat besar. Maka perlu persiapan yang matang. Di bulan Ramadan acara TV semakin menarik. Mulai dari waktu sahurnya sampai berbukanya penuh dengan acara-acara yang menarik, sehingga ini bisa melalaikan seorang untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, saudara-saudariku sekalian, sekali lagi persiapkanlah diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran. Belajar untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah tidak katakan agar kalian lapar, tidak. Tapi Allah katakan agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan dikenal juga dengan madrasah akhlak. Ramadan setidaknya merubah, membimbing manusia, membimbing seseorang untuk berakhlak yang baik. Ketahuilah bahwasanya di antara penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga Allah adalah berakhlak yang baik. Di Ramadan manusia dididik
untuk menjadi manusia yang berakhlak yang baik, dan ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik adalah penyebab manusia masuk ke dalam surga Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW an as'ali ma yudkhilun nasal jannah, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya tentang apa manusia terbanyak, tentang suatu hal apa yang dimana manusia terbanyak masuk ke dalam surga Allah. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husn, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Saudara-saudaraku sekalian, persiapkanlah, janganlah engkau lupakan dia. Janganlah engkau lupakan Ramadan dengan wabah ini. Janganlah engkau tambah penderitaan dengan melupakan akan datangnya bulan Ramadan, sehingga engkau lalai daripada mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Persiapkanlah diri dengan ilmu, persiapkanlah diri dengan banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Karena keberadaan kita di bulan Sya'ban tidak menjamin kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada seseorang yang sudah 1 hari lagi bertemu dengan bulan Ramadan, akhirnya meninggal dunia. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, agar kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Ramadan yang tahun lalu. Di antara motivasi kita untuk semangat menjalankan bulan Ramadan adalah jadikanlah bulan Ramadan dengan banyak beramal saleh. Kemudian engkau anggap bahwasanya Ramadan tersebut adalah Ramadan terakhir kamu. Karena ketika kita merasa bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka dia akan bisa memotivasi kita untuk semangat beribadah di dalamnya, untuk semangat beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian selain engkau berdoa, atau selain kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kembalilah memperbarui taubat kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah. Kita sadari kita adalah manusia yang tidak pernah selamat daripada dosa. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti salah, pasti pernah berbuat salah, namun tidak serta-merta akan terus salah. Bagaimana seseorang bisa memperbaiki kesalahannya? Maka diantaranya adalah wa khairul khatta'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, di antara persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah biasakanlah diri untuk beramal soleh. Biasakan. Karena barang siapa yang terbiasa dengan suatu hal, maka akan menjadi ringan untuk dikerjakan. Man ta'awwada fi syai'in shara ahlaha. Barang siapa yang terbiasa dengan suatu hal, maka dia akan menjadi ahlinya. Kita lihat ada orang tua renta, begitu mampu mengangkat kayu bakar, dia angkat dari bawah gunung sampai ke atas gunung, atau dari atas gunung dia bawa ke bawah gunung. Dia pikul dengan kayu bakar yang sangat banyak, dengan tubuh yang begitu kecil, rentah, tapi dia mampu. Karena apa? Karena terbiasa. Kita saja yang berbadan besar, yang masih muda, belum tentu mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Dia mampu karena dia terbiasa. Maka begitu pula dengan amal soleh. Ketika seorang hamba terbiasa dengan amal soleh, maka dia akan menjadi ahlinya, akan mudah bagi dirinya untuk menjalankan ibadah tersebut. Maka persiapkanlah diri
sebelum diri ini merasa berat untuk melakukannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, hati-hatilah kepada dua perkara. Di antaranya adalah ketika datang suatu kewajiban kepadamu, sedangkan engkau belum siap untuk menerimanya, belum siap untuk melakukannya, maka hukumannya bagimu adalah engkau akan terhalangi untuk melakukannya, akan merasa berat untuk melakukannya, sehingga gagal memperoleh satu hal yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepadamu. Untuk itu kembali ana menghimbau kepada saudara-saudaraku sekalian, persiapkanlah diri, berdoa kepada Allah semoga kita kembali bertemu dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah diumpamakan seperti qobliyah, seperti salat sunnah qobliyah, untuk mempersiapkan suatu hal yang wajib. Maka persiapkanlah di bulan Sya'ban ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Janganlah diri kita sampai terlupa karena bencana yang terjadi pada alam semesta ini. Demikian akhirul kalam, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.